Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Studi Kasus Ekonomi dan Perdagangan Internasional. Baik, sebelum mempresentasikan terkait hasil diskusi kami, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang, yaitu saya Bella Pratama Widyastuti, dan ada saudari Ami Melani. Selanjutnya ada saudari Windy Ardianti, dan yang terakhir ada saudari Olpriani Nanda Syahputri. Memasuki pembahasan pertama, yaitu kita akan membahas terkait kasus dugaan dumping terhadap ekspor produk kertas Indonesia ke Korea. Yaitu, negara-negara berkembang pada umumnya akan membantu industri domestiknya melalui subsidi atau kebijakan ekonomi yang berupa hambatan tarif atau non-tarif untuk memasukkannya industrinya ke persaingan internasional, apalagi dalam era globalisasi teknologi dan informasi seperti sekarang ini. Negara atau pemerintah akan berusaha mendorong industrinya untuk bersaing di pasar internasional, dan untuk bersaing perlu berbagai perbaikan kualitas baik tenaga kerja ataupun produk. Indonesia sendiri yaitu merupakan negara yang berkembang, pada umumnya akan memilih suatu perusahaan domestik untuk disubsidi, khususnya industri yang benar-benar menjadi ekspor Indonesia. Lalu bagaimana jika terjadi perselisihan? Untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan dan kesalahan interpretasi akibat tindakan proteksi yang dilakukan suatu negara dalam mendorong perekonomiannya, maka WTO sendiri atau World Trade Organization membuat aturan untuk penerapan subsidi, mengingat masalah ini merupakan masalah yang sering terjadi terkait masalah dumping, dan terdapat dua macam aturan subsidi atau dukungan. Yang pertama yaitu adalah dukungan atau subsidi yang membuat distorsi atau trade distorting subsidi, di mana negara anggota harus menetapkan level maksimum dan kemudian menguranginya pada tingkat yang diperbolehkan. Yang kedua yaitu ada subsidi yang dianggap tidak mendistorsi atau non-trade distorting, yang sering disebut juga dengan green box, yaitu di mana tidak ada jumlah maksimum yang ditentukan, sehingga negara anggota boleh menambahkan tanpa batas, atau bisa disebut juga green box merupakan bayaran untuk misalnya pelindungan lingkungan dan penelitian.